المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وتابعيهم أجمعين. اللهم ربنا فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا ارزقنا فقه الشافعي وعلم الشافعي وفهم الشافعي. على هذه النية الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فصل في أحكام القراض. Bab menerangkan tentang hukum qirat. Apa itu qirat? Qirat itu bahasa Indonesianya akad kerjasama antara pemilik modal dan orang yang bekerja. Saya punya modal uang 500 juta. Bang Zul ahli bekerja, dia tidak punya modal. Saya kasih uang saya 500 juta. Untuk apa? Dibuat modal usaha, keuntungannya nanti bagi dua. Bagi dua itu apa? Bagi dua bisa 50%, 50% atau 10%, 90% atau sulus atau sepertiganya saya, sepertiganya lebihnya Ustaz Zul. Itu namanya qirat. Dalilnya qirat itu apa? Qirat itu dalilnya hajah. Apa artinya hajah? Kebutuhan. Jadi akad itu kalau akad muamalah itu prinsipnya adalah maslahah. Mana yang maslahah untuk orang, tidak dalil sebenarnya. Nah, itu yang katakan kayak gitu tuh guru saya Profesor Dr. Ahmad Zahra. Pokoknya ada maslahah uslah, asal tidak menyeberang atau tidak menabrak syariat. Itu qirat. Jadi hajah itu apa? Kebutuhan. Bang Zul butuh modal, saya juga punya uang banyak tapi tidak bisa muter uang. Dan uang kalau disimpan di dalam syariat Islam itu tidak boleh. Karena apa? Ekonomi akan mandek. Selesai, ekonomi mandek. Makanya pemerintah berusaha sekeras mungkin bagaimana uang itu, yang uang orang kaya yang ada di luar negeri, jangan dimandekkan di sana. Bawalah ke Indonesia, dibuat biayai ini. Makanya ada riwayat bahwa orang tuh kalau nyimpen dinar dirham dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena nanti perekonomian akan mandek. Dia berjalan hanya di orang-orang tertentu saja, yang lain nggak bisa. Nah, maka hajah, ada orang butuh modal, ada orang butuh orang untuk melakukan atau mentasarrufkan uangnya. Itu qirat itu seperti itu. Wa huwa adapun qirat lughatan secara bahasa itu mushtaqqun, diambil minal qardi, dari lafaz al-qard. Wa huwa adapun al-qard itu al-qad'u. Al-qard itu artinya secara bahasa adalah al-qad'u, memutus. Memutus apa? Memutus dari mandeknya uang agar bisa berjalan. Wa syar'an, dan secara syariat itu daf'ul maliki, memberikannya seorang pemilik modal malan pada orang, malan pada harta, lil amili, untuk bekerja, liya'malah, supaya beramal siapa amil fihi, di dalamnya amal, wal ribhu, adapun keuntungannya itu bainahuma, antara keduanya. Jadi secara syariat bahwa apa? Seorang pemilik modal memberikan hartanya kepada pengelola modal untuk dibuat apa? Dibuat apa? Untuk memutar modalnya, buat jual beli, akad sewa menyewa, atau apa saja. Ya, wadribhu bainahuma. Apa artinya ribhu? Sedangkan apa? Keuntungannya antara keduanya. Saya punya ide nih di sini. Ide apa? Jualan ayam geprek. Saya punya idenya, saya punya konsepnya. Tapi saya nggak punya uang. Tak hitung-hitung modal buat ayam geprek di sini itu 500 juta. 500 juta itu sewa tempatnya sekian, modalnya sekian, gaji karyawan selamanya sekian. Akhirnya saya cari investor. Saya cari penanam saham. Oh ini sekian, ini sekian. Saya ini posisinya sebagai apa? Ambil.
bukan robul mal. Nah antum investasi berapa tadi? 100 juta, yang ini 50 juta, dapat sekian persen dari keuntungannya nanti. Nah ini yang ngelakuin itu banyak orang-orang non muslim di perusahaan-perusahaan. Perusahaan itu bukan milik satu orang. Kok kira direktur perusahaan dia yang punya? Enggak, kalau investor narik dana semuanya, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia hanya apa? Dia hanya bekerja, walaupun dia juga mempekerjakan orang lain. Baik. Nanti di dalam kitab fikih-fikih yang tebal ya dibahas tuh furu'iyahnya banyak. Kalau saya robul mal, kemudian apa? Saya menyuruh orang lain, kok rugi? Ya. Atau barangnya dibawa lari, tanggung jawabnya siapa? Ya. Itu nanti kita pelajari di furu'-furu' fikih ya. Tentu tidak kita pelajari di sini. Yang paling pokok antum tahu bahwa qardun itu apa? Qirat itu apa? Daf'ul malik malan lil 'amil liya'mala fihi wal ribhu bainahuma. Seorang malik, pemilik modal, membayarkan uangnya kepada para pekerja untuk dibuat modal usaha, sedangkan keuntungannya dibagi dua. Ingat, dibagi dua itu tidak 50%, 50%. Ya, boleh 50%, boleh 50%. Ya, boleh juga apa? Ya, keuntungannya untuk pemilik, karena dia pemilik, dia investor, ya. Maka dia dapat 60% keuntungan, yang 40% buat pekerjanya. Atau sebaliknya, saya dapat 3%, 40%, dia dapat 60%. Boleh, tergantung ya. Wa syar'an daf'ul maliki malan lil 'amili liya'mala fihi wal ribhu bainahuma. Walil qiradi dan itu baginya, walil qardi dan itu baginya akad qirat arba'atu syurutin. Arba'atu syurut mubtada' muakhkhar, walil qardi khabar muqaddam berupa jar majrur, namanya khabar ghairu mufrad. Walil qardi dan itu baginya akad qirat arba'atu syurutin, 4 beberapa syarat. Ahaduha, adapun yang pertama, iku ayyakuna, hendaknya ada apa al-qard itu ala nadhin, atas uang yang sudah dicetak. Ya, uang yang sudah dicetak. Berarti ada emas batangan. Tapi kalau dinar, dirham, dinar itu emas yang sudah dicetak. Ay ala naqdin, atas uang koin. Minad darahim wad danahir, berupa dinar atau dirham al-khalisah yang murni. Fala yajuzu, maka tidak boleh apa al-qirad ala tibrin, atas tibr. Apa artinya tibr? Tibr itu bentuk biji-biji emas ya, belum dicetak menjadi dinar. Tibr itu masih bentuk biji-biji emas atau kasaratil dhahabi wal fiddah. Wala ala huliyin, tidak pula bentuk perhiasan. Wala maghsyusin, tidak pula yang maghsyus. Tidak pula apa? Wala urudin, tidak pula bentuk barang dagangan. Ya, jadi harus bentuk uang. Biar apa? Biar nilainya enak. Baik. Wala maksusin, tidak yang maksus. Ingat, ala tadi di atas apa? Ad-danaril al-khalisah. Kalau maksus itu dinar dirham yang sudah tercampuri barang lain, itu namanya maksus. Wa minhu, dan itu darinya termasuk daripada naqdin al-fulusu, adalah fulus. Fulus itu apa? Uang kertas. Berarti sekarang apa? Sekarang kamu di Indonesia nggak ada dinar dirham, pakai apa? Uang kertas 500 juta, 50 juta. Harus bentuk mata uang. Kalau kita tafsirkan sekarang, mata uang negeri tertentu. Wasadi, adapun yang kedua itu ayat dana, memberikan izin siapa rabbul mali, pemilik modal, lil amili, bagi pekerja, fit tasarrufi, di dalam membelanjakan harta, idnan, pada izin mutlaqan, yang secara mutlak. Wis pokoknya saya naruh modal di ente 50 juta, buat apa saja silahkan. Itu namanya idnan mutlaqan, tidak boleh dibatasi. Kamu tak kasih modal untuk apa? Jual beli sapi, tapi sapinya harus sapi ini, yang itu
Nggak boleh seperti itu. Karena apa? Nanti si pekerja akan menjadi susah gara-gara syarat yang telah ditentukan oleh pemilik modal. Maka di sini dikatakan ayyadzana rabbul mali lil 'amili fit tasarrufi idznan mutlaqa. Mutlak artinya bebas, tidak boleh dibatasi dengan aturan-aturan tertentu. Fala yajuzu, maka tidak boleh lil maliki bagi seorang pemilik modal ayyudayyiqa, untuk membuat sulit siapa dia atau membatasi siapa dia atau suruh pada melakukan sebuah transaksi yang ia lakukan alal amili atas pekerja. Kaqaulihi, seperti perkataannya dia, la tashtari syai'an hatta tusyawiruni, hatta tashtari, janganlah kau beli siapa kau syai'an pada sesuatu hatta tusyawiruni, sehingga kau bermusyawarah dulu siapa engkau nih pada saya. Harus musyawarah dulu, nanti kalau sebelum beli sebelum nah terus ya tidak boleh seperti itu. La tashtari, jangan kau membeli illal hindata, kecuali gandum al-baydha yang warnanya putih, masalan umpamanya. Thumma, kemudian atafa, mengatafkan siapa al-musannif ala qawlihi, atas perkataannya musannif sabiqon yang telah lewat mutlaqan secara mutlak, qaulahu, pada perkataannya guna di sini, au atau fima, dalam apa-apa, ay minat tasarrufi, di dalam transaksi, mi syai'in, dalam sesuatu, la yang qati'u, tidak terputus apa wujuduhu, adanya dia, ghaliban, hali biasanya. Jadi apa? Seorang pemilik pemilik harta atau pemilik modal harus memberikan izin secara mutlak atau sesuatu yang biasanya di negeri tersebut selalu ada. Contohnya kalau Anda di Indonesia, apa misalnya jual beli apa, misalnya beras, apalagi jagung, apalagi ini yang selalu ada, inilah yang qati'u wujuduhu. Tapi kalau Anda membuat modalnya buat apa? Jual beli jual beli tokek, tokek sutra. Itu harganya 1 miliar. Itu enggak, itu yang qati'u wujuduhu ada, habis itu apa? Hilang. Jadi apa istilahnya kalau kita jual beli itu, kalau Anda mau terus berjalan, carilah atau jual belilah kebutuhan pokok. Contohnya apa? Beras. Orang itu atau mahal apapun beras tetap dibeli. Kenapa? Butuh minyak, apalagi kalau baju enggak, orang itu enggak pakai baju enggak mati. Jadi kebutuhan pokok itu apa? Makanan, minuman. Istilahnya apa? Sandang, pangan, papan, apalagi ya, makan itu. Nah, kalau jual beli apa yang di Arab, di Indonesia sendiri enggak ada. Apa misalnya? Kurma. Nah kan nanti bos nunggu dulu impor tahun depan, ekspor atau impor tahun depan, ya putus dong. Ya, putus. Mana tadi? Au fi ma min at-tasarruf fi syai'in la yanqati'u wujuduhu ghaliban. Falau syarata, andai kata mensyaratkan siapa malik alaihi, atasnya amil syira'a syai'in, pada menjual membeli sesuatu yang dulu, yang apa? Yang jarang apa wujuduhu, adanya syai' kal khayli, seperti khayl. Khayl artinya apa? Kuda yang apa? Al khayri al balqi, enggak tahu itu merek kuda, merek apa. Lam yasih, maka tidak sah. Karena apa? Tidak mesti ada. Saya ulangi, tidak mesti ada. Wasalisu, adapun syarat yang ketiga daripada qiraat itu, ayyashtarita, mensyaratkan siapa rabbul malahu, kepadanya pekerja, ayyashtarita al malik lil amili juz'an, pada bagian
ma'luman yang jelas minar ribhi dari apa? Keuntungan, kanisbihi seperti setengahnya, au sulusihi atau sepertiganya. Jadi tidak mesti setengah-setengah. Bisa apa? Setengah, sepertiga, yang 1/4, 1/5, ya boleh seperti itu. Falau qala, andai kata berkata siapa al-maliku pemilik modal lil amili bagi kepada pekerja, qaradtuka mengkiratkan siapa saya kepadamu ala hadzal mali atas inilah harta, anna laka bahwa sesungguhnya bagimu fihi di dalamnya mal syirkatan pada syirka au nasiban atau bagian minhu darinya, fasada maka apa? Maka rusak atau batal apa al-qiradu qirad. Ya pokoknya ayo kamu bagian kerja, nanti kamu dapat bagiannya berapa kan tidak jelas. Pokoknya nanti ya jadi milikmu juga, ini pokoknya milik kita bersama. Tidak bisa. Iya, sejak awal itu kadang orang itu baik di awal, tapi kalau kelihatan hartanya sudah banyak, muncullah sifat tak mau, ini kan milik saya. Karena banyak orang melakukan pekerjaan diambil begitu saja sama pemilik modal. Baik. Dan kalau bisa untuk menguatkan akad itu harus akad tertulis. Maka akad tertulis itu walaupun secara hukum fikih hadis Qur'annya tidak ada, tapi menjadi sesuatu yang wajib. Ya, jadi sesuatu yang wajib. Sekarang tuh harus begitu. Bahkan antum nikah itu kan tidak ada di dalam fikih apa, kalau antum nikah catatkanlah di pengadilan agama. Ada nggak? Nggak ada. Tapi apa? Kenapa dikasihkan nikah itu kok harus ada tulisannya? Biar lebih jelas. Jadi ini syarat untuk menguatkan syarat-syarat sebelumnya. Maka kalau pengaturan ada peraturan pengadilan agama, kamu kok nikah lagi nggak dicatatkan di pengadilan agama, ketentuannya ketika kamu meninggal dunia, anakmu dari istri yang kedua atau yang ketiga tadi tidak mendapatkan bagian. Karena apa? Agama negara tidak pernah tahu dan tidak pernah mengakui. Maka janganlah nikah sirri itu, nikah yang enggak gimana. Beli sepeda motor atau beli permen di Indomaret aja ada stroke-nya. Beli anak orang kok apa? Enggak ada apa-apa. Ibu-ibu makanya jangan mau ya. Kalau nikah harus yang jelas. Saya mendapati banyak, walaupun anaknya walaupun dia kiai punya pondok, rata-rata istri kedua ketiga terlantar, tidak dapat apa-apa. Yang ngelakuin seperti itu ya kiai-kiai, ya ngaji, tapi apa? Tidak mengikuti negara. Akhirnya apa? Mesti berantem sama istri pertama, mesti begitu. Ya. Jadi makanya harus mengikuti ketentuan negara. Jangan kok pokoknya fikihnya sah. Jadi kalau bisa ada akad tertulis. Baik. Qaradtuka hadzal mal fi fasadil qirat aw 'ala ribhi aw anna ribha, atau bahwa sesungguhnya keuntungannya bainana antara kami. Berapanya itu ya harus jelas. Anna ribha bainana, atau ketika dia ngomong aw 'ala rib anna ribha bainana sahha wa yakunu ar-ribhu nisfaini. Kalau dia mengatakan an-ribha bainana, apa ribha? Keuntungan untuk kita berdua. Oh, berarti untuk kita berdua itu harus apa? Setengah-setengah. Tapi kalau pokoknya kamu nanti punya bagian dapat upah, itu enggak jelas itu. Walaupun tadi bainana juga enggak jelas, tapi kita memahami sendiri. Tapi antum juga bisa berpendapat perkataan seperti ini, far'un fikih seperti ini kurang tepat juga. Karena apa? Bainana itu apa? Nanti ketika untung banyak, pemilik modal merasa dia yang memiliki. Enggak, bainana untungnya 3 miliar deh. Nah kalau 3 miliar berarti 1,5 miliar, banyak sekali kamu. Jualan baru 3 bulannya 3 bulan. Ulah kamu 100 juta saja cukup. Bisa nggak jadi orang seperti itu? Bisa. Maka antum juga boleh menambahin wa yakunu ribhu nisfaini. Ya, antum juga boleh ini, tidak sependapat dengan ini. Jadi namanya antum belajar fikih, belajar demi mikir. Bainana ini apa? Kalau tidak tertulis dengan jelas, maka nanti bisa apa? Nanti bisa ada salah satu khianah. Bisa juga yang robul mal.
Tapi kan saya yang kerja macam-macam, uangnya ada di rekening saya. Antum kalau mau ya udah setengah-setengah, ya. Kalau enggak mau ya. Atau dia bilang, oh ya udahlah, saya yang kerja, saya 90%, kamu 10%. Kalau enggak mau ya enggak apa-apa, uangnya di rekening saya, kamu enggak apa-apa. Makanya idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman ditulislah. Aslinya enggak wajib. Baik. Warabi wadapun yang keempat Allah yuqaddirah, hendaknya tidak mengkira-kirakan siapa Rabbul Mal al-qirada pada qirat bimuddatin dengan waktu maklumatin yang tertentu. Ya pokoknya wis lah gitu kan. Jadi tidak setahun, 2 tahun atau 3 tahun. Bimuddatin dengan waktu maklumatin yang jelas ka qaulihi qaradtuka sanatan wa alla yu'alliqa bi syartin, hendaknya tidak menggantung dengan syarat. Ya saya mengasih kamu modal 300 juta dengan syarat A, B, C, D, itu tidak boleh. Pokoknya biarlah dia yang melakukan. Kaqauli seperti perkataan Rabbul Mal idza jaa ra'su syahri, jikalau datang apa ra'su syahri awal bulan qaradtuka, maka aku akan berqirat kepadamu. Wal qiratu, adapun qirat itu amanatun, amanat, wahina idin, oleh karena itulah dhamana 'alal amil, tidak ada dhaman. Apa artinya dhamana? Tidak ada menanggung resiko alal amili atas pekerja. Ketika rugi berarti apa? Pekerjanya yang disuruh ganti. Nah ya ini juga nggak mau rugi. Maka apa? Maka ketika rugi atau ketika kebakaran atau maka si pemilik modal tidak boleh menuntut kepada siapa? Amil. Dikatakan apa? Wal qiradu amanatun wa hina idzin la dhamana 'alal amili fi malil qiradi, di dalam harta qirad. Illa kecuali biudwanin, dengan apa? Dengan unsur kesengajaan. Sengaja ya. Sepeda motor umumnya 3 juta misalnya, atau 5 juta, disengaja, wis pokoknya ini untuk teman sendiri 1 juta saya ambil. Nah, ini gimana? Nah, itu namanya biudwan. Atau apa? Sengaja dibakar, sengaja ditenggelamkan, sengaja dijual dengan harga yang tidak wajar. Ila bi'udwanin fihi fi ba'd an-nusakh bil udwan, dalam sebagian naskah ada alnya bil udwan, tapi kalau yang tadi di atas apa? Illa bi'udwan. Wa idza hasala, jikalau mendapatkan fi malil qira, wa idza husila, jikalau didapatkan fi malil qiradi, di dalam harta qirad apa? Ribhun, ada untung, wa khusranun, ada ini untung, ini juga rugi, maka jubira, ditutupi apa? Al khusranu, kerugian, bil libhi, dengan apa? Keuntungan. Wa'lam, dan ketahuilah anna aqdal qiradi, bahwa sesungguhnya akad qirad itu jaizun, boleh fitar min at-tarafaini, dari kedua belah pihak. Walikullim minal malik wal amil fasquhu, walikullim minal malik, maka itu baginya pemilik modal, wal amil, dan apa pekerjanya, fasquhu adalah membatalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil musaqati, menerangkan tentang hukum musaqah. Apa musaqah? Musaqah itu adalah apa? Seseorang syar'an dafsu syakhsin nakhlan aw syajara inabin liman yata'adda bisuh'i bisuqyin aw tarbiyatin ala anna lahu qadran ma'luman min thamarihi. Di Indonesia mungkin tidak itu ya, tapi ini di Arab. Musaqah itu, saya punya kebun kurma, saya kebunnya banyak, menyuruh Bang Zul, Ustaz Zul, untuk apa? Nyiramin kurma, agar kurma tersebut apa? Ya, tumbuh dan berbuah. Kemudian apa? Nanti si Ustaz Zul mendapatkan apa? Mendapatkan bagian.
Boleh nggak kerja seperti itu? Boleh. Dalam fikih namanya musaqah. Atau antum punya tanaman cabai, bolehlah cabai di sini. Dia butuh disiram. Dan saya menyewa orang yang menyiram. Ya, ngambil apa? Ngambil air di mana? Di telaga. Agar apa? Agar cabainya hidup, tumbuh. Maka apa? Ketika panen, orang yang saya sewa tadi, orang yang saya pekerjakan tadi mendapatkan apa? Bagian. Bukan diupahi loh, bukan. Kalau diupahi namanya akadnya ijar, akad sewa menyewa jasa orang. Tapi dia pokoknya nyiramin sampai 3 bulan sampai panen. Lah ketika panen, baru dia dikasih dari hasil dia nyiramin tadi. Itu gambarannya seperti itu musaqah. Fahimtum? Qala al-musannif rahimahullah, wa hiya adapun musaqah lughatan, secara bahasa itu mushtaqqatun, diambil minas saqyi, dari kata saqyi. Ya, artinya apa? Siraman. Wa syar'an, dan secara syariat daf'u syakhsin, dafa'a memberikan siapa asyaksu seseorang, nakhlan pada kurma, au syajara inabin, atau apa? Pohon anggur, liman, bagi orang yang yata'addahadu. Apa artinya yata'ahadu? Orang yang biasa, siapa dia? Man bisaqyin, dengan nyiram, wa tarbiyatin, dan apa? Merawat. Jadi orangnya itu memang pekerjaan itu profesionalismenya di situ. Profesionalnya kerja memang dia ngerti. Karena tanaman kok antum siram saja, itu ada tanaman kebanyakan disiram mati. Iya atau enggak? Jadi nyiram saja ada ilmunya, enggak mesti disiram itu kemudian hidup. Baik. Antum kalau petani padi itu ada waktu ketika dia tumbuh dibiarin. Nah, ketika waktunya beranak disiram, dikasih air yang banyak. Kemudian apa? Ketika mau panen dihabisin. Biar apa? Biar nggak tumbuh lagi. Dihabisin airnya. Jadi ada waktunya ternyata. Ya, kita yang nggak petani ini nggak pada ngerti. Tapi apa? Makanya harus liman yata'ahadu bisaqyin aw tawatarbiyatin. Ala anna, bahwa sesungguhnya anna lahu itu baginya siapa? Syakhs, qadran, bagian, makluman yang jelas, min thamarihi, dari buahnya. Ingat, dari buahnya, bukan dikasih uang ya. Wal musaqatu, adapun musaqah itu jaizatun, boleh, ala syai'aini, atas 2 hal faqat saja. Apa itu? An-nakhlu, anggur, mawal karamu, dan anggur. Fala tajuzu, maka tidak boleh apa? Al-musaqatu, musaqah, ala ghairihima, atas selain keduanya. Katinin, seperti buah tin, wa mishmishin, dan buah mismis. Wa tasihu, dan sa'apa al-musaqatu, musahah, min jaizit tasarrufi, dari orang yang boleh melakukan tasarruf. Tasarruf itu boleh melakukan transaksi jual beli, hutang piutang, li nafsihi, untuk dirinya, wali sabiyin, dan untuk anak kecil, wa majnunin, dan orang gila, bil wilayati alaihima, atas wilayah atas keduanya, indal maslahati, ketika adanya maslahat. Wasighatu, adapun sighat daripada apa? Daripada musaqah. Bagaimana? Siapa itu gak ingat? Sighat itu penting, Rek. Sighat itu penting. Dalam segala hal transaksi harus ada sighatnya. Maka sholat adalah harus ada sighat sholatnya. Nawaitu sholata usolli fardhal maghribi. Harus jelas ya, sighat itu harus. Saqa itu kah? Ala hadan nakhri, atas inilah kurma bikada, wa sallamtu aw sallamtuhu ilaika, atau saya serahkan ini kepadamu, litata'ahadahu wa nahwa dzalik, supaya merawat siapa engkau,
hu padanya nakhl, au nahwu dzalik, atau yang lain. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, siramilah kebun kurma saya ini, nanti ketika panen kamu dapat bagiannya. Itu bahasa Indonesia. Baik. Wa yushtaratu, dan disyaratkan apa? Qabulul amil, menerimanya amil. Walaha, dan itu baginya musaqah, ainal musaqah syartani, adalah dua syarat. Ahaduhuma, adapun yang pertama itu ayyuqaddirah, hendaknya menentukan padanya musaqah siapa, al-maliku, malik, pemilik, bimuddatin, dengan waktu ma'lumatin yang jelas, kasanatin hilaliyatin, seperti tahun, hilaliyatin bulan hilal atau hitungan hijriyah, seperti setahun. Jangan pokoknya disiram aja, nanti kalau panen enggak, harus jelas nyiramnya ya. Wala yajuzu, dan tidak boleh apa takdiruha bi idraki thamari fil asahhi. Wala yajuzu, dan tidak boleh apa takdiruha, mengkira-kirakan musaqah bi idraki thamarati, dengan diketahuinya sudah berbuah, berarti sudah selesai. Enggak boleh begitu, setahun fil asahhi, dalam pendapat yang sahih. Wathani, dan adapun yang kedua itu ayyu'ayyinah, hendaknya menentukan siapa al-maliku, pemilik, lil amili, bagi amil, juz'an, pada bagian, ma'luman, yang jelas, minat thamarati, dari buahnya, dan nisfiha, seperti setengahnya, au sulusiya, atau sepertiganya. Walau qala, andai kata berkata siapa al-maliku, malik, lil amili, untuk pada amil, ala an ma fatahallahu bihi thamra yakunu bainana sahhahu. Contohnya, ala ma fatahallahu, ya, semoga Allah membukakan atau melapangkan dengannya ma, atau dengannya samrah, ay minas samrati yakunu bainana, maka menjadi apa? Menjadi milik kita berdua. Kalau begitu secara mutlak tidak sulus atau rubu', maka apa? Tadi di awal juga dikatakan, maka dia mendapatkan bagian setengah-setengah. Wa humila 'alal munasafah. Kalau dia mengatakan, wis pokoknya nanti kalau panen kita bagi dua. Kita bagi dua berarti apa? Setengah-setengah. Wa humila, dan ditafsirkan apa kalimat annama fatahallahu bihi minat thamra yakunu bainana 'alal munasafah. Apa artinya munasafah? Setengah-setengah. Nasafa yunasifu munasafatan nisfun, ya. Thumma, kemudian al-amalu, amal fiha, di dalamnya musaqah ala dharbaini, itu atas dua macam. Ahadua, adapunnya tahaduhuma, adapun yang pertama dari keduanya, itu amalun, pekerjaan atau amal, yaudu, yang kembali apa naf'uhu, manfaatnya, ila thamarati, kepada buahnya. Kasaqyin nakhli, seperti apa? Menyirami kurma, wa talqihihi, dan mengawinkannya, biwad'i syai'in min tal'il dzukul fi tal'il inas, di dalam meletakkan sesuatu di dalam apa ya, jadi kurma itu harus dikawinkan. Kalau nggak dikawinkan nggak bisa buah. Ada namanya tal'il dzukul. Apa itu? Kalau bahasa biologinya apa? Pucuk sari? Jangan, enggak ya, pokoknya diambil bunganya, disemprotkan ke. Jadi dia tahu, oh ini kurma, ini laki-laki, ini apa namanya, kembangnya perempuan. Dia dikawinkan baru bisa berbuah. Tahu jagung? Jagung itu ada bunga-bunganya enggak? Itu enggak usah dikawinkan. Kenapa? Kena angin sudah kawin dengan sendirinya. Ketemu-ketemu berbuah. Makanya antum kalau nanam jagung sendirian itu enggak bisa buah loh. Mandul. Enggak percaya, coba. Jadi apa namanya, kita itu tumbuh-tumbuhan itu juga kawin, walaupun tidak ada pesta nikahnya, akadnya nggak ada, ya. Jadi talqihi, mengawinkannya, biwad'i syai'in, dengan meletakkan sesuatu, min tal'id dzukul fi tal'il inas, di dalam apa? Bunga laki-laki ditaruh di dalam perempuan.
Jadi tujuannya daripada amal kembali kepada buahnya. Kalau semakin disiram baik, maka buahnya menjadi banyak. Ketika banyak, dia dapat banyak. Fahuwa, maka apa namanya? Fahuwa, maka adapun amal alal amili, atas amil. Wathani, kalau buahnya banyak berarti apa? Manfaatnya untuk amil. Fahuwa, adapun ma ya'udu naf'uhu ila thamra, itu alal amili, atas amil. Wasani, adapun yang kedua itu amalun, amal ya'udu yang kembali apa? Naf'uhu, manfaatnya ilal ardi, kepada bumi. Kanasbid dulabi wa hafril anar. Seperti apa? Kanasbid dulab. Apa nasbid dulab? Dulab itu artinya apa? Timba. Apa nasbid dulab? Seperti apa? Membuat aliran untuk apa namanya? Timba. Ya, untuk air. Wa hafril anar, dia menggali apa? Nahrun, jamaknya anhar. Apa? Sungai. Tadi sungai itu dialirkan sini. Baik. Fahuwa, maka adapun yang seperti ini itu ala rabbil mali, atas apa? Pemilik. Atau antum gali sumur, alhamdulillah kena dapat sumber. Ketika sudah panen tidak boleh itu sumurnya antum apa? Uruk kembali, kan sudah selesai. Tidak, karena apa? Amal tadi bagi dua. Kalau buahnya untuk kamu, tapi kalau tadi itu buat saluran irigasi, buat apa namanya, saluran air, nyiram, buat sumur, ya semua kembali kepada siapa? Rabbul mal. Tidak boleh setelah selesai kemudian kamu apa kan? Uruk aja lah, enak sekali dia. Dan kamu juga dapat apa? Manfaatnya, dapat buahnya. Fahuwa ala rabbil mali wa la yajuzu, dan tidak boleh apa ayashtarita, mensyaratkan siapa al-malik malik alal amini, atas amil syai'an, pada sesuatu laisa min a'malil musaqah, tidak termasuk bagian amal-amal musaqah. Enggak. Kahaflin nahri, menggali nahrun, apa? Sungai, bukan sumur. Terus manfaatnya ya, atau apa? Ya nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Kalau begini, ngundang pawang hujan. Mbak Rara diundang, yang punya remote-nya awan, AC-nya, remote-nya ada di dirinya. Habis dia selesai nggak ada kabarnya, ganti Mbah Mamahu, pemegang kunci neraka, penjaga gawang neraka. Ini nggak tahu, ini besok ada aliran lagi. Apa? Jangan-jangan Bang Zul mau bikin amalan aliran, ya? Ini ya, jual beli tiket surga. Jadi yang ngikutin Bang Zul mesti masuk surga, ada tiketnya. Enak, bayarnya berapa? Bayarnya cuma 2 juta saja. Ini doa khusus, saya sudah ketemu dengan Nabi Khidir alaihi salam, bahwa dia memberikan tiket khusus dengan saya, kepada saya cuma bisa memberikan 300 orang saja. Yang mau ikut silahkan. Nabi Khidir yang ngomong, malaikat Jibril tadi malam datang. Coba bikin aliran begitu, cepat viral. Mesti ada aja pengikutnya itu ada. Ya, Gus Samsudin yang kayak gitu aja bagi kita kan lucu, tapi pengikutnya apa? Karena banyak orang-orang bodoh, orang-orang goblok, orang-orang awam tidak ngerti. Bahkan ada ustadz juga apa kesana minta didoain Mbah Samsudin. Ustadz rek, mondok wis 7 tahun tapi percaya sama Samsudin. Tapi namamu dikasih din berarti belakangnya, ya. Zulkifli Nasiruddin, jangan Nasution. Zulkifli Nasiruddin. Coba jual tiket surga. Baik.
Enggak itu tadi canda ya. Jadi manggil pawang hujan, tidak ada pawang hujan. Yang ada adalah sholat istisqa. Wala yajuzu an yashtarita al-maliku 'ala al-'amil shay'an laysa min a'mal al-musaqa ka hafr an-nahri. Wa yushtaratu dan disyaratkan aidan juga apa infiradul 'amil bil 'amali, sendirinya pekerja bil 'amali dengan apa? Dengan pekerjaan. Tapi kalau dia ngajak orang-orang berarti apa? Orang-orang dia yang gaji, dia yang ngasih, bukan Rabbul Mal. Falau syarata, tapi andai kata mensyaratkan siapa Rabbul Mali, pemilik modal, amala gulami pada pekerjaan anaknya juga, ma'al amil berserta amil, lam yasih maka tidak sah. Oke, kamu kerja nyiramin anggur tapi apa anakmu juga diajak ya? Enggak sah. Tapi kalau dia ngajak anaknya, ngajak keluarganya silahkan. Tapi apa? Tapi hasilnya itu cuma pekerja saja, karena akadnya berdua. Paham dong? Wa'lam adapun dan wa'lam dan ketahuilah anna aqdal musaqa, bahwa akad musaqa itu lazimun pasti atau tetap minal tarafaini dari dua orang, malik sama Rabbul Mal sama amil. Walau kharaja andai kata keluar apa as-samaru, apa as-samaru buwa mustahaqqan halati haqqi ka'an awsa bi thamaratin nakhlil musaqa 'alayha falil 'amil 'ala Rabbil Mal ujratul mithli li 'amalihi. Tapi kalau apa bagian daripada tamernya tadi ada yang diwasiatkan buat pembangunan pesantren ini kan tidak ada di dalam akad, maka apa? Maka Rabbul Mal harus menggantinya, mengasih uang atau apa kepada pekerja sebagai apa? Syarat tadi apa? Ada sesuatu yang diwasiatkan atau diberikan tidak kepada amilnya. Faslun fi ahkamil ijarah, wallahu a'lam shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا ربنا انفعنا ببركتهم واهدنا وأمسنا في طريقتهم ومعافاتهم قبل الله منا منكم.